Shalom, Jemaat Gadis Ketapang. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus kepada setiap hati kami, agar kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-3 sampai yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Terima kasih Kristus. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus keluar dari bait Allah dan para murid menunjukkan kemegahan bangunan itu. Tapi kemudian Yesus mengatakan bahwa tidak ada satupun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Ucapan ini pastinya mengguncangkan hati mereka. Karena itu di Bukit Zaitun mereka datang kepada Yesus dan bertanya, kapan semuanya itu terjadi? Apa tandanya? Mereka mencari sebuah kepastian, sesuatu yang mereka bisa pegang di tengah ancaman yang membuat hati mereka gelisah. Menariknya Yesus tidak menjawab dengan tanggal atau perhitungan. Dia justru memperlihatkan sebuah keadaan dunia yang akan mereka dan bahkan kita hadapi. Yesus berkata bahwa akan muncul banyak penyesat. Akan ada perang, bangsa bangkit melawan bangsa, kelaparan, gempa bumi, bahkan pengkhianatan kebencian yang semakin subur. Dunia semakin hari akan semakin rusak. Tapi Yesus menyampaikan semuanya bukan untuk menakutkan kita, melainkan supaya murid-murid dan kita hari ini tidak terkejut akan realita hidup yang akan semakin menjadi keras. Di antara semua itu, Yesus menyoroti bahaya terbesar, yaitu kasih banyak orang akan menjadi dingin. Hati manusia kehilangan kehangatan dan kepeduliannya. Ketika kasih padam, dunia menjadi tempat yang keras, relasi menjadi retak, dan keegoisan mengambil alih. Namun di tengah semua gambaran itu, Yesus memberikan sebuah harapan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan bukan berarti tidak pernah takut, tetapi memilih tetap berpegang kepada Tuhan meskipun dunia berubah. Lalu Yesus menutup bagian ini dengan janji yang sangat kuat, bahwa Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia, bahkan ketika dunia diguncang, misi Allah tidak berhenti. Jika kita melihat keadaan dunia sekarang, kita akan melihat adanya konflik, ketidakpastian ekonomi, tekanan hidup, berita-berita yang membuat kita cemas. Semua itu seperti gema dari apa yang Yesus sudah katakan 2000 tahun yang lalu. Kita pun seperti para murid seringkali merindukan sebuah kepastian. Karena itu Yesus mengarahkan kita pada sumber yang benar. Bahwa dunia bisa tidak stabil, tetapi Allah itu setia. Dia tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tapi dia menjanjikan bahwa ia akan tetap memegang kendali dan bahwa mereka yang bertahan akan menemukan pengharapan yang kokoh. Terima kasih Kristus, sebentar lagi kita akan memasuki masa Advent. Advent adalah masa menantikan perayaan kelahiran Kristus sekaligus menantikan kedatangannya kedua kali. Advent mengingatkan kita bahwa kita hidup di antara sudah dan belum. Yesus memang sudah datang membawa terang, tapi penggenapan penuh kerajaannya masih kita nantikan. Maka pertanyaannya bukan lagi kapan Tuhan datang,
tapi bagaimana aku hidup sementara aku menunggu. Matius 24 ayat 3-14 mengajak kita untuk menunggu dengan sikap hati yang benar. Di dunia yang dipenuhi kasih yang dingin, Tuhan memanggil kita membawa hati Kristus yang menghangatkan. Di dunia yang penuh kebingungan dan penyesatan, Tuhan memanggil kita untuk berakar dalam firman. Di tengah kegelisahan hidup, kita dipanggil menjadi pembawa damai. Dan lebih dari itu, Yesus menegaskan bahwa Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Artinya, masa penantian bukanlah masa yang pasif. Ini adalah masa di mana umat Tuhan ikut di dalam karyanya. Misi Allah terus berjalan dan kita dipanggil mengambil bagian. Melalui doa, melalui kesaksian hidup yang membawa pengharapan, melalui tindakan kasih yang membuat orang merasakan wajah Kristus. Kiranya di masa Advent ini hati kita tidak menjadi dingin. Iman kita tidak menjadi goyah dan hidup kita terus menjadi saksi bahwa kerajaan Allah terus bergerak di tengah dunia yang rapuh ini. Dan kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk tetap setia sampai pada kesudahannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami tahu bahwa dunia ini tidak bisa kami andalkan. Dunia ini begitu rapuh. Karena itu kami mengandalkan Engkau ya Allah, Yesus Kristus, agar kami senantiasa setia pada Engkau sampai akhirnya. Tuhan tolong kami menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan, kepada orang-orang sekitar kami, pada keluarga kami, tempat kerja kami, dimanapun kami berada. Tuhan pakai kesaksian hidup kami menjadi berkat, menjadi tangan Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.